Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah Sabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Sabat petang. Ayat hafalan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Banyak pemikir telah mencoba menjelaskan mengenai asal-usul kejahatan. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan selalu ada karena dalam pandangan mereka, kebaikan hanya dapat dihargai sebagai lawan dari kejahatan. Yang lainnya percaya bahwa dunia diciptakan sempurna, tetapi entah bagaimana kejahatan muncul. Misalnya, dalam mitologi Yunani, kejahatan dimulai ketika Pandora yang penasaran membuka kotak tertutup yang dari kotak itu berterbanganlah semua kejahatan dunia. Namun, mitos ini tidak menjelaskan asal-usul kejahatan yang diduga tersembunyi di dalam kotak itu. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita yang pengasih adalah maha kuasa dan sempurna. Semua yang Dia lakukan juga harus sempurna, termasuk bagaimana Dia menciptakan dunia kita. Lalu, bagaimana kejahatan dan dosa bisa muncul di dunia yang sempurna? Menurut Kejadian 3, kejatuhan Adam dan Hawa membawa dosa, kejahatan, dan kematian di sini. Tetapi jawaban itu menimbulkan masalah lain. Bahkan sebelum kejatuhan, kejahatan sudah ada, diwujudkan oleh ular yang menipu Hawa. Oleh karena itu, kita perlu kembali bahkan sebelum kejatuhan untuk menemukan sumber dan asal mula kejahatan yang begitu mendominasi keberadaan kita saat ini dan yang terkadang dapat membuatnya sangat menderita. Adapun ringkasan pelajaran sepanjang minggu ini, Allah itu kasih. Dari kasih ini, Dia menciptakan alam semesta yang penuh dengan keselarasan, kedamaian, kegembiraan, dan lebih banyak kasih. Dia mengisi ruang alam semesta dengan makhluk-makhluk yang diciptakan untuk bertumbuh dalam kebahagiaan, pelayanan, dan cinta. Namun, tatanan yang sempurna ini terganggu oleh pemberontakan yang tak masuk akal di surga melawan Sang Pencipta yang dituduh menuntut ketaatan yang ketat. Terlebih lagi, standar tinggi Sang Pencipta diartikan sebagai permintaan seorang diktator. Hukum kasih disalahartikan sebagai pembatas kebebasan. Hasilnya adalah peperangan di surga. Apa yang sebelumnya tidak dapat dipercaya menjadi kenyataan yang tragis. Makhluk yang bijaksana dan indah, kerub penjaga yang diurapi, dalam bahasa Ibrani kerub mimsak hasokek, Yesaya 28 ayat 14, disebut Lucifer, putra fajar, dalam bahasa Ibraninya Helel ben Sakar, dalam Yesaya 14 ayat 12, diterjemahkan juga sebagai yang bersinar, bintang timur, atau putra fajar, bangkit melawan pencipta yang kekal, suci, peduli, dan pengasih, dan mengajukan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan untuk meninggikan dirinya sendiri. Keegoisan Lucifer, pesona, kebohongan, tipu daya, dan keegoisannya membagi para malaikat dan menghancurkan kedamaian surga yang sempurna. Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas bereaksi dengan menghormati pilihan Lucifer, sehingga memungkinkan semua makhluk cerdas untuk memahami sifat merusak dari kejahatan yang sekilas terlihat menarik. Pada akhirnya, makhluk ciptaan menyerang penciptanya dan kekacauan pun terjadi. Orang yang seharusnya melindungi pemerintahan Allah dan hukumnya telah menggulingkan prinsip-prinsip rasa hormat dan kasih dengan cara yang licik, sehingga bahkan para malaikat pun bingung dalam kesetiaan mereka kepada Allah. Allah dengan menerima pilihan individu menunjukkan bahwa Dia menghormati kebebasan pribadi tetapi tidak dapat memaafkan penghancuran kehidupan, nilai-nilainya, dan prinsip-prinsip kebaikan. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang begitu baik yang kembali mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi makhluk ciptaannya, bahwa Allah menciptakan baik dunia ini maupun alam semesta. Itu merupakan sebuah ekspresi cinta Allah. Pertanyaannya adalah, oleh karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, apakah Tuhan benar-benar perlu menciptakan alam semesta ini? Mengapa Allah menciptakan akan alam semesta ini?
dan apa tujuannya sehingga Allah menciptakan segala sesuatu baik di dunia ini maupun jagat raya. Dan ketika Allah menciptakan dengan memberikan kehendak bebas yang didasarkan dari kasih. Apa maksudnya? Kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 7-16, timbul pertanyaan, apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang kehendak bebas sebagai syarat untuk memupuk kasih? Tetapi ada suatu pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk menjadi perhatian kita umat-umat Tuhan. Ada oknum yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi ketika dia diciptakan dengan segala kelebihan-kelebihannya, dia tidak bersyukur. Kita akan lihat itu di dalam Yehezkiel 28 ayat 12-19. Siapakah dia dan mengapa ia melakukan hal seperti itu? Dan oleh karena kesombongannya, ada konsekuensi yang panjang yang harus diterimanya. Apakah konsekuensi tersebut? Dan pada akhirnya ada pemberontakan yang terjadi di dalam Wahyu pasal 12. Pemberontakan seperti apakah itu? Dan siapakah yang berperan di dalam pemberontakan itu? Dan apa hasil dari pemberontakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak setia kepada Allah ini? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dan seterusnya, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari dengan tekun, sehingga kami akan terus memperoleh kekuatan, kami akan terus diarahkan untuk setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.